Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya senang dengan kesempatan ini. Saya akan mulai satu seri khotbah yang saya harap akan menjadi teladan atau contoh bagaimana kita bisa berkhotbah dari firman Tuhan secara eksposisi. Dan khususnya kita mulai dengan teks dari Perjanjian Lama. Saya pilih teks kitab Keluaran untuk beberapa alasan. Kita akan lihat itu. Ada hukum Taurat di situ, ada sejarah bangsa Israel yang sangat berarti, yang sangat penting, yang sangat dasar. Dan saya harap khotbah-khotbah ini bisa menjadi berkat dan bisa menolong Bapak Ibu untuk membentuk khotbah eksposisi, cara eksposisi, metode eksposisi yang lebih setia terhadap firman Tuhan. Kenapa ini penting? Karena di dalam gereja masa kini di seluruh dunia tidak terlalu banyak gereja berfokus kepada firman Tuhan, berfokus kepada kebenaran dasar kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Dasar kita adalah firman Tuhan. Dan saya harap dengan dorongan dari Pak Kedua, Pak Daniel, bahwa ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu sebagai gembala atau mempersiapkan diri menjadi gembala di Indonesia. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam teks ini. Bapa kami berterima kasih karena kesempatan ini untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong pakai firman Tuhan ini dalam kehidupan, pelayanan, keluarga kami, supaya kami bisa ingat siapakah Allah, siapakah kami, dan betapa indahnya Tuhan dan firman Tuhan ada. Dan kami berdoa hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingat kira-kira 24 tahun yang lalu, saya melayani sebagai seorang pendeta di gereja CMA di Amerika Serikat, dan ada seorang di gereja itu yang bikin masalah bagi kami. Dia mulai gosip, mulai berkata hal-hal yang buruk tentang keluarga saya dan tentang pernikahan saya dengan istri saya, Ibu Laura. Saya sangat down, dan saya ketemu dengan penatua-penatua di gereja itu, dan kami ambil keputusan untuk mendisiplin orang ini. Dan saya berjalan kaki dari gereja ke pastori. Dan saat itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau lagi bertahan dalam pelayanan ini. Saya tidak mau lagi bertahan dalam kesusahan ini. Karena keluarga saya, mereka tidak layak untuk mengalami ini. Dan saya dengar Tuhan berbisik dalam hati saya, ini bukan jemaatmu, ini jemaatku, tahanlah. Jadi saya bertahan 13 tahun yang lalu, yang lain lebih 13 tahun maksud saya, dan kami lihat banyak buah. Tetapi kesusahan itu dalam situasi yang cukup berat, saya sadar bahwa Tuhan menyertai. Juga ada saat yang mana setelah kami melayani sebagai misionaris di Indonesia, sudah satu periode pulang ke Amerika, kami mengalami masalah dengan anak kami. Anak kami, dia merasa marah terhadap Tuhan, marah terhadap kami, dan dia mulai berbuat hal yang tidak baik. Dan kami putus asa, kami tidak tahu bagaimana berdoa, bagaimana menghadapi situasi. Jadi kami hanya menyerahkan anak kami kepada Tuhan. Tapi memang
itu kesusahan berat, itu masalah yang berat. Tetapi kami pada waktu itu merasa Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Dia bersama-sama dengan kami dan itu menguatkan kami. Kami belajar ini. Allah menyertai kita dalam situasi yang baik dan dalam situasi yang buruk, yang susah. Dan ini menjadi tema untuk khotbah ini, yaitu Allah ada di dalam kesusahan atau situasi apapun. Allah ada dalam kesusahan pun. Kita akan lihat kitab Keluaran, tetapi kita harus memikirkan tentang latar belakang sedikit dari kitab ini. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa, Nabi Musa, dan itu melanjutkan ceritanya yang ada di dalam kitab Kejadian. Ini agak jelas dalam bahasa aslinya, langsung itu mulai cerita lagi. Kita tahu kenapa Israel berada di Mesir. Sekarang kita akan belajar bagaimana mereka keluar dari Mesir. Silsilah ini menarik. Silsilah yang ada di dalam ayat yang pertama di Keluaran pasal 1 sama seperti persis dengan silsilah yang ada di dalam Kejadian pasal 46 ayat 8. Dalam Kejadian pasal 46 ayat ke-8 ada daftar tentang siapa masuk Mesir. Dari keluarga Yakub ada 70 orang. Dan Keluaran mengacu kepada itu. Bagaimana mereka masuk Mesir supaya kita bisa tahu bagaimana mereka keluar dari Mesir. Cerita yang ada di dalam kitab Keluaran adalah batu penjuru atau landasan atau dasar untuk sejarah dan pengalaman bangsa Israel. Kita lihat suatu sejarah dari keselamatan mereka sebagai umat Allah dan penggenapan perjanjian Allah dengan Abraham untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Dalam kitab Keluaran kita lihat permulaan perjanjian itu yang sampai kitab Yosua digenapi. Keluaran juga menjadi modal untuk keselamatan kita. Bagaimana? Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan bisa dikatakan diselamatkan dan dibawa ke tanah perjanjian. Sama seperti itu, kita dalam Yesus Kristus dibebaskan, diselamatkan dari perbudakan kita terhadap dosa dan kematian. Juga dalam kitab Keluaran kita akan melihat bagaimana Allah membalikan suatu kemasukan, bisa dikatakan Exodus masuk, untuk menjadi suatu keluaran atau Exodus, keluar. Dan mengapa Allah membuatnya? Ini kuncinya, mengapa? Kita akan lihat bagaimana, tetapi kita akan bertanya terus dalam kitab Keluaran ini, mengapa? Dalam seri ini, kita akan melihat bahwa bangsa Israel dianggap umat Allah sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir, karena Allah menyebut mereka sebagai umatnya, dan sebelum mereka dapat hukum Taurat. Itu penting sekali. Mereka dianggap umat Allah pada waktu mereka berada di padang gurun dan sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Ini satu prinsip yang penting untuk kita, karena hukum Taurat sering disalahpahami. Kita tidak diselamatkan berdasarkan pekerjaan yang baik. Orang Israel diselamatkan sebelum mereka dapat hukum Taurat. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Prinsip ini sama di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita diselamatkan
oleh karena pilihan Tuhan, oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Kita akan sering melihat prinsip ini dalam seri khotbah ini. Mari kita lihat teks ini. Saya akan membaca Keluaran pasal 1. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada Alkitab dengan Bapak Ibu, tolong ikut saya pada waktu saya membaca pasal 1. Saya akan membaca pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Inilah firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa, perbudakan. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbakalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Berbanyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Dalam pasal 1 kita lihat 3 bagian. Yang pertama, penjelasan bagaimana Israel berada di Mesir dan bukan Kanaan. Jadi
mengingatkan pembaca tentang apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Yang kedua, keputusan Firaun untuk menindas dan memperbudakkan bangsa Israel karena mereka bertambah banyak, semakin besar. Dan yang ketiga, perbandingan antara Firaun sama rakyatnya dan bidan-bidan Israel. Pertama, dalam ayat yang pertama sampai yang ketujuh, kita lihat siapa ada di Mesir dan bagaimana mereka diberkati. Ayat 1 sampai 7 menjelaskan latar belakang sekali lagi bagaimana Israel ada di Mesir. Kita bisa membaca cerita itu dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Dan bagaimana Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Penting sekali. Kedaulatan Allah sangat jelas dalam cerita itu. Dan ini menjadi prinsip yang penting dalam kitab Keluaran. Sama seperti Allah menyertai Yusuf dalam kesusahannya, dalam masa keburukannya, dalam situasi yang susah berat sekali, dalam penjara pun Allah menyertai dia. Sama seperti itu, Allah juga akan menyertai Israel sebagai umatnya sampai mereka berkembang sehingga negeri itu dipenuhi mereka, katanya ayat yang dalam ayat 1 sampai 7. Nah, frasa ini, orang-orang Israel beranak cucu tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak. Ini menarik karena itu seperti yang diperintahkan kepada Adam dan Nuh untuk bertambah banyak, beranak cuculah. Jadi mereka sangat subur, sangat siap untuk bertambah banyak. Tapi kita lihat situasinya yang sangat beda dalam ayat yang ke-6. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Dan dalam ayat yang ke-8 sampai 14 kita melihat masalahnya. Langsung kita melihat situasi yang semakin buruk. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Mungkin Firaun baru ini sebagian dinasti baru atau keluarga baru. Atau mungkin dia adalah anak atau cucu dari Firaun yang mengenal Yusuf. Dan dia tidak mau mengaku kontribusi Yusuf dan kepentingannya untuk keselamatan Mesir. Tapi yang jelas adalah dia tidak lagi mengenal Yusuf, tidak mau mengenal Yusuf, dan tidak merasa tanggung jawab kepada orang Israel. Padahal, oleh karena Yusuf, bangsa Mesir diselamatkan. Kalau tidak ada Yusuf, tidak ada orang untuk menafsirkan mimpi Firaun dan mempersiapkan bangsa itu untuk kelaparan itu. Tuhan pakai Yusuf. Itu kedaulatan Allah yang sering muncul dalam Kejadian pasal 37 sampai 50. Dan dalam ayat yang ke-9 kita membaca bahwa Firaun menjadi khawatir tentang jumlah orang Israel. Pada masa Yakub dan Yusuf, mereka diberikan tanah Goshen. Ini tanah yang subur dan baik. Dan Firaun baru semakin takut tentang jumlahnya. Tanah yang subur dan mungkin ibu-ibu yang subur, yang melahirkan banyak anak. Keputusan Firaun adalah memperbudakkan bangsa Israel. Ini sering terjadi, saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam sejarah dunia ini. Kalau ada orang yang takut sama kelompok lain, kalau mereka berkuasa, mereka menindas mereka, yang kelompok itu, yang menakutkan mereka. Jadi Firaun ambil keputusan itu, menindas, memperbudakkan, mengontrol bangsa Israel. Jadi jika tidak bisa menaklukkan suatu bangsa, maka harus menindas dan menguasai mereka. Itu menjadi realitas bangsa Israel selama 400 tahun.
Tugas bangsa Israel dalam perbudakan berfokus pada apa yang akan menjadi keuntungan untuk Firaun. Mereka membangun kota-kota pembakalan untuk menjadi tempat untuk hal-hal yang punya Firaun. Sangat jelas kemudian dalam ayat yang ke-12 sampai 14 bahwa inilah pekerjaan yang berat. Tapi bangsa Israel tetap berkembang dan bertambah banyak. Pekerjaan yang berat. Tetapi soal Firaun tidak menjadi beres. Masih ada masalah. Dan dia menindas. Kata menindas itu sama seperti kata yang dipakai dalam perjanjian lama untuk laki-laki memperkos perempuan, atau seorang perempuan yang menipu laki-laki, sama seperti dalam keadaan atau dalam cerita Samsul dan Delila. Dia menipu, salah gunakan Samsul. Ini kata menindas ini. Jadi ini kata yang keras. Ini kata yang jahat. Dan itu yang dibuat Firaun terhadap bangsa Israel. Tetapi yang berikutnya tahap yang berikutnya dan penindasan Firaun adalah membunuh laki-laki. Membunuh laki-laki. Ini sering muncul juga dalam sejarah dunia ini. Pada waktu Yesus lahir, Herodes mau membunuh anak laki-laki di bawah 2 tahun. Banyak orang Yahudi di bawah pemerintahan Jerman pada waktu masa Hitler dibunuh, anak-anak dibunuh. Kalau mau menguasai kelompok atau suku, membunuh laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki akan, kalau mereka dibiarkan hidup, mereka akan bertumbuh, berkembang, menjadi mungkin tentara, anggota tentara. Jadi membunuh mereka supaya mereka tidak bisa menjadi ancaman nanti. Dan perempuan, kalau mereka diperbudakkan, mereka boleh kerja di ladang dan disalahgunakan, diperkos oleh Firaun dan orang-orang di dalam istana Firaun. Mereka mau membunuh laki-laki dan memperkosa perempuan. Jadi kejahatan sangat dalam di bangsa Mesir. Mereka sangat jauh dari Tuhan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau dia minta 2 bidan ini untuk membunuh anak laki-laki, bagaimana 2 bidan bisa dipakai untuk seluruh orang di bangsa itu? Mungkin bidan ini, Sifra dan Pua, adalah pemimpin untuk kelompok bidan-bidan yang melayani orang Israel. Kita tidak tahu, tetapi yang penting bidan-bidan diperintah untuk membunuh anak laki-laki. Frasa kunci di sini adalah, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Ingat, inilah sangat berkontras dengan sifat karakter perbuatan Firaun yang nanti kita akan lihat dalam Keluaran pasal 5 ayat 2. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Inilah seorang Firaun 80 tahun setelah kasus ini, setelah Musa lahir. Tetapi poinnya adalah tidak ada ketakutan dalam pikiran, dalam hati Firaun terhadap Allah ini. Sangat berbeda dibandingkan dengan bidan-bidan itu. Dan oleh karena bidan-bidan itu takut
akan Tuhan, lebih dari takut akan manusia. Tuhan mengambil rasa malu mereka dan memberikan kepada mereka keluarga, suami dan anak-anak. Orang ahli sejarah ini menarik, ahli sejarah Mesir berkata bahwa kata Fir'aun namanya itu berarti rumah yang besar. Dan oleh karena bidan-bidan itu menghormati Allah lebih dari menghormati Firaun, mereka diberikan rumah yang besar, rumah tangga. Dan jadi mereka lebih cerdik dibandingkan rumah besar itu Firaun, dan mereka diberikan rumah besar. Kita lihat kemudian bahwa Firaun ambil tugas itu sendiri, dan dia sama seluruh rakyatnya langsung melemparkan segala anak laki-laki ke dalam sungai Nil. Inilah cerita yang menyedihkan. Apa yang bisa diterapkan dari cerita ini pada masa kini? Cerita yang susah, pengalaman yang berat, menjadi budak. Coba bayangkan, Bapak Ibu, tidak ada kebebasan sendiri, tidak bisa mandiri, tidak bisa buat ini atau itu, tidak bisa kemana saja karena budak. Haknya diambil dan harus dalam situasi itu selama 400 tahun. Ini susah betul. Satu tema yang kuat di dalam pasal 1 adalah ketidakhadiran Allah. Sepertinya kita tidak ketemu dengan Allah sampai pasal 2, bagian yang terakhir. Jadi dalam pasal 1 sampai hampir pasal 2 yang terakhir, Allah sepertinya tidak ada. Dia tidak ada. Tetapi yang pasti adalah Allah menyertai bangsa Israel dalam masa kesusahan, sama seperti Allah menyertai Yusuf dalam kesusahannya. Allah ada dengan Yusuf di penjara pun. Allah ada sampai dia memberkati bidan-bidan, walaupun tidak langsung disebut Allah, tetapi mereka diberikan keluarga dalam kesusahan itu. Allah sangat berdaulat, walaupun tidak selalu jelas dalam situasi bangsa Israel atau situasi kita. Kita akan belajar nanti bahwa Allah telah turun, tanda kutip, telah turun dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Dia adalah Allah yang sama, yang akan turun, yang akan berada sama umatnya dalam Keluaran 40. Dalam masa kesusahan kita, masa kini, bagaimana kita bisa bertahan dalam iman kita? Salah satu hal kita bisa ingat bagaimana Allah menyertai kita dalam situasi yang susah masa lalu, dalam kehidupan kita masa lalu. Pada waktu Israel menjadi budak dan berada dalam kondisi berat selama 400 tahun, mereka bisa ingat bagaimana Allah menyertai mereka pada masa lalu, yaitu masa Yusuf. Dan hal itu akan menguatkan mereka untuk percaya bahwa Allah tetap menyertai dan berdaulat masa kini. Itulah pengharapan kita untuk masa depan. Mereka bisa ingat Allah itu adalah Allah perjanjian, Allah covenant Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yakub dibawa ke Mesir, Yusuf lebih dahulu, dan Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia,
Dan padahal dalam perbudakan Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Kita juga mungkin dalam situasi yang susah, mungkin pada pelayanan yang susah, mungkin ada anak laki-laki atau anak perempuan yang nakal, mungkin COVID, mungkin pandemi ini, mungkin penyakit, mungkin kematian, mungkin situasi yang buruk sekali, merasa berat sekali. Kita harus ingat, Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan, walaupun mungkin kita belum merasa Dia. Walaupun kita tidak lagi melihat dampaknya, tetapi Allah tetap ada. Itu yang kita harus ingat. Yang penting sekarang adalah sikap kita dalam kesusahan. Kita belajar dari bidan-bidan. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan takut akan Allah walaupun dalam situasi kesusahan. Mereka siap ambil konsekuensi. Dan mereka percaya kepada Tuhan dalam kesusahan itu. Mari kita ingat teladan Yesus. Saya akan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Dalam konteks Petrus ini, Petrus menjelaskan dan mendorong jemaat untuk bertahan, dan walaupun mungkin dianiaya atau menderita oleh karena Injil, ingat Yesus. Ayat yang ke-21 pasal 2. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwaku. Kita punya pemelihara jiwa kita, gembala yang baik, yang mau membawa, yang menyertai, dan tidak pernah akan meninggalkan. Walaupun saudara-saudara Bapak Ibu mungkin merasa atau mengalami situasi yang susah sekali. Dalam kesusahan, oleh karena salib dan kebangkitan Yesus, kita bisa yakin dan percaya bahwa Yesus tetap menyertai kita. Sekali lagi, dalam COVID, dalam penyakit, dalam kesusahan pelayanan, dalam penindasan, dalam hal yang tidak adil, dalam situasi apapun. Setelah tahun itu yang mana anak kami mengalami situasi yang dia jauh dari Tuhan dan marah sama kami merasa agak down. Kami mau, ada sebagian saya yang mau mundur. Tidak mau kembali ke Indonesia dan mau berfokus kepada anak. Tetapi Tuhan panggil kami. Dan kami kembali ke Indonesia. Kami berpisah dari anak kami yang masuk marinir di Amerika Serikat. Dan karena di dalam basic training itu di marinir tidak terlalu banyak kesempatan untuk komunikasi, harus lewat surat tangan, surat tulis. Dan kami menunggu beberapa minggu, berdoa saja untuk surat dari anak kami. Pada waktu kami di Bira untuk 2 hari libur, kami di Bira dengan anak bungsu, dan kami dapat di dalam email anak kami yang sulung dapat surat dari anak itu di marinir, dan dia upload di email dan kirim kepada kita. Luar biasa, surat ini
berkata, Bapak dan Mama, saya minta maaf. Bapak dan Mama, benar saya salah. Saya sangat bersyukur karena Bapak dan Mama ambil keputusan untuk menjadi pelayan di Indonesia. Dan tidak ada tempat yang lebih baik dibesarkan dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia yang mana dia bersekolah. Dia bilang, terima kasih, saya mengasihimu. Aduh, ini menjadi contoh bahwa walaupun dalam lembah itu yang mana kami merasa Tuhan tidak ada, Tuhan ada. Dia menyertai. Dan sampai sekarang anak kami sama dengan istri, dan mereka punya 3 anak, dan mereka tetap setia terhadap Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari merasa down sekarang, merasa Tuhan tidak ada. Saya mau mendorong Bapak Ibu, ingat Israel. Dalam perbudakan mereka, Tuhan menyertai. Dan dalam kesusahan kita, karena Yesus sudah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Allah ada. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena firman Tuhan benar. Tolong kami menerapkan, dikuatkan oleh firman ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.